Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam Pickers on the Network. Kali ini bersama saya Salul Loveza Hanaza, dan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu Dupiner Duta Genre Putra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, yaitu Bima Satria Wahyudi. Nah, mungkin Bima boleh say hello dulu. Halo teman-teman semuanya. Nah, selain itu, pada tingkat Sumatera Barat, Bima juga terpilih menjadi Duta Genre Base Sosial Media Putra Sumatera Barat tahun 2022. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, kita tanya-tanya dulu nih, gimana sih kesibukan dari Bima Satria Wahyudi saat ini? Oke, terima kasih Salu. Mungkin sebelumnya kesibukan saya saat sekarang ini tidak terlalu sibuk sih, cuman menyibukkan diri. Oh, menyibukkan diri ya? Gimana? Tapi pada saat sekarang ini saya sendiri sudah aktif beberapa organisasi, tapi organisasi di luar kampus. Yaitu salah satunya adalah kemarin merupakan salah satu ajang yang diikuti, yaitu perlombaan di pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia tahun 2023. Wah, Dan di keren. sana juga banyak dapat pengalaman, dan di sana cuman cukup menyibukkan diri lah. Waduh, menyibukkan diri ya, padahal itu keren banget ya teman-teman. Nah, kalau di Putra, berarti di pemilihan Putra Putri Maritim kemarin itu kira-kira Bima dapat apa nih kategori atau dapat selempang apa gitu? Oke. Kalau boleh Nah, tahu. kalau untuk kemarin pada ajang pemilihan kemarin itu salah satu kami dapat itu, kalau untuk Sumbar itu dapat dua kategori. Yang pertama itu runner up 2 putra dan putri itu dari Wah, Provinsi Sumatera Barat iya. tentunya, dan satu lagi adalah Best Talent 1 di Putra Putri Maritim Indonesia, yang mana dari setiap provinsi itu nantinya akan menampilkan bakat, dan alhamdulillah Sumatera Barat menjadi juara pertama dalam penampilan bakat tersebut. Wah, keren banget ya untuk Bima dan teman-teman Putra Putri Maritim Sumatera Barat. Selamat ya sebelumnya. Nah, oke nih, kan Bima udah menjadi Duta Genre Putra Kabupaten Pesisir tahun 2022, Best Sosial Media, terus kemarin juga dapat Best Talent 1 nih. Pasti punya keterampilan yang sangat-sangat banyak lah ya. Nah, jadi kita kali ini bakalan membahas mengenai life skill Wah, nih, Bu life Bima. skill. Boleh lah ya kita bincang-bincang tentang life Insya skill. Allah boleh banget. Oke, jadi langsung aja nih. Aku mau nanya nih, menurut Bima nih, gimana sih keterampilan hidup yang paling penting untuk dikuasai itu kira-kira apa aja gitu? Oke. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, keterampilan hidup yang perlu kita kuasai, terutama kita hidup pada generasi milenial pada saat sekarang ini, adalah yang pertama itu adalah kemampuan beradaptasi selalu. Nah, mengapa? Karena yang sama-sama kita ketahui, nantinya kita akan datang ke suatu daerah baru, wilayah baru. Tentunya kita harus mampu beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu. Nah, ketika kita tidak memiliki hal tersebut, maka kita akan nanti susah berkembang. Nah, itu merupakan salah satu life skill yang harus kita miliki. Dan yang kedua yang paling penting menurut Bima itu adalah public speaking. Nah, mengapa? Karena dengan adanya kemampuan public speaking ini, kita mampu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Karena dengan di sini kita mampu menunjukkan kepada orang bahwa kita juga memiliki kemampuan berbicara yang baik di depan umum, yang mana sehingga di sini kita dapat mempermudah akses kita tentunya dan memperluas relasi kita. Dan ini merupakan salah satu life skill yang harus dimiliki oleh generasi pada saat sekarang ini tentunya. Oh iya, tentu ya itu ada tadi ada beradaptasi dan juga public speaking dan keduanya tentunya sangat sangat berhubungan ya Bima. Berhubungan. Oke. Nah, selanjutnya nih, gimana sih cara mengembangkan kebiasaan yang produktif nih? Kayak Bima lah sekarang ya produktif banget gitu. Aduh. Oke. Okay. Untuk salah satu cara mengembangkan supaya kehidupan lebih produktif ya, Hmm, kalau dari Bima pribadi itu mulai dari diri sendiri. diri Nah, sendiri. mengapa? Karena segala sesuatu ketika kita ingin memulai itu, walaupun hal itu tersebut kecil, mulailah dari diri sendiri. Karena ketika kamu mengubah dirimu, secara tidak langsung kamu akan melangkah lebih maju untuk mengubah dunia tentunya. Nah, salah satu caranya adalah supaya kita produktif, terutama kita generasi muda ya pada saat sekarang ini, lebih banyaklah generasi muda itu berolahraga. Hmm, Mengapa? Karena waktu selama Bima melaksanakan diklat tentunya selalu, dan di sana Bima lebih banyak dapat pengalaman bahwa ketika kita sering berolahraga, maka secara tidak langsung akan membuat tubuh kita lebih sehat, lebih aktif lagi, dan juga kayak
generasi saat sekarang itu lebih butuh itu dibandingkan hanya rebahan dengan scroll TikTok ataupun yang lainnya tentunya. Betul, betul. Jadi menurut Bima itu merupakan salah satu cara kita supaya lebih produktif tentunya. Dan jangan lupa melakukan hal-hal yang baik. Oke, gitu ya teman-teman, cara agar dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih produktif. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga nih, pasti olahraga itu berkaitan juga dong ya sama mental. Iya, Nah, benar jadi banget. gimana tuh cara kita meningkatkan ketahanan mental dan emosional? Berkaitan nggak sih sama kegiatan olahraga gitu? Nah, ini bagus banget nih teman-teman. Olahraga dengan mental itu sangat, kalau Bima pribadi itu bisa dikatakan berkaitan. Nah, mengapa? Karena teman-teman, ketika teman-teman memiliki tubuh yang sehat, maka secara tidak langsung itu mental teman-teman juga akan terbawa sehat. Karena dengan teman-teman berolahraga, maka hal tersebut akan membuat tubuh teman-teman menjadi sehat tentunya. Dan hal ini akan membuat teman-teman berpikir lebih sehat lagi tentunya. Karena sama-sama kita ketahui ya teman-teman, pada saat sekarang ini generasi saat sekarang ini bisa dikatakan sebagai generasi strawberry. Mengapa mereka mulus di luar, akan tetapi ketika mereka diberikan tekanan sedikit saja, mereka langsung remuk atau Iya. langsung rusak tentunya. Nah, di sini kita pentingnya adalah menjaga kesehatan mental itu. Karena ketika generasi muda pada saat sekarang ini, ketika mereka diberi tekanan, ketika mereka diberi ujian, mereka langsung merasa menjadi beban pikiran bagi mereka. Jadi menurut Bima hal itu sangatlah penting, olahraga dengan kesehatan mental tentunya. Itu tuh teman-teman, betapa keterkaitannya antara kesehatan mental dengan olahraga ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan lupa untuk olahraga. Nah terakhir nih untuk Bima kita tanya ya, eh apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan? Karena nih kita sebagai duta ya, pastinya kita punya jiwa kepemimpinan yang besar. Nah, gimana sih cara kita untuk meningkatkannya gitu? Oke, terima kasih selalu nih pertanyaan yang luar biasa ya teman-teman. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepemimpinan, Ya, terutama kita adalah seorang duta. Nah, sebelumnya perlu diketahui ketika teman-teman diberikan amanah untuk menjadi seorang duta, maka teman-teman itu sudah ibarat kata pepatah Minang, dimajukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Nah, dan di sini tentunya teman-teman sudah dianggap mampu atau memiliki jiwa kepemimpinan yang mana teman-teman mampu mengambil keputusan di ketika teman-teman ditunjuk untuk mengambil keputusan. Nah, salah satu langkah atau cara untuk meningkatkan pemimpinan ini adalah dengan yang pertama tadi, yang Bima katakan tadi adalah meningkatkan kemampuan public speaking. public Mengapa? speaking. Karena seorang pemimpin itu mereka harus mampu yang pertama memotivasi anggotanya tentunya, yang kedua adalah supaya mengajak anggotanya lebih mengarah kepada dia. Nah, ketika pemimpin sudah memiliki hal-hal tersebut, maka secara tidak langsung mereka sudah bisa dikatakan mampu memimpin sebuah organisasi ataupun yang lainnya. Oke, berarti begitu ya teman-teman. Untuk public speaking itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan kepemimpinan dan juga jangan pernah untuk takut mengambil pengalaman Ya, ya. Untuk benar banget. mencoba itu Mencoba. jangan lupa ya. Nah, oke nih. Jadi yang terakhir-terakhir banget ya, mungkin aku minta closing statement nih dari Bima itu seputar kayak pesan-pesan untuk teman-teman remaja di luar sana yang mungkin mereka belum mengetahui keterampilan mereka apa gitu. Jadi gimana sih cara mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka, menemukan jati diri mereka gitu. Mungkin pesan-pesannya gitu. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin tidak terlalu banyak pesan untuk teman-teman semuanya, tapi cuman kayak jangan takut untuk mencoba. Karena ketika teman-teman tidak mencoba, maka teman-teman tidak mengetahui apa hasilnya nantinya. Dan tentunya, change yourself, change your future. Ubah dirimu, dan kamu akan mengubah masa depanmu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi itu ada sedikit quotes dari Bima yaitu change yourself, change your future. Nah, jadi mungkin itu aja nih podcast kita kali ini dalam Pickers on the Network. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah membersamai kita dan berbagi kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih kepada Bima Satria Wahyudi sebagai narasumber kece kita pada hari ini. Sekian pada Pickers on the Network. Saya Salwa Zohanaza pamit undur diri. See you on the podcast.